Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Cordova, Tasikmalaya. Salam support. Tentang masalah ini ya, tadi ada yang bertanya tentang masalah asma. Asma itu gangguan respirasi, gangguan pernafasan. Ya, secara medis asma itu ya kebanyakan katanya turunan, dan secara medis asma tidak akan sembuh. Kenapa? Karena yang dilakukan medis adalah untuk meredakan saja, bukan untuk menyembuhkan. Tapi bagi kita, likulidain dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Jadi asma itu ada obatnya dan bisa sembuh. Kapan bisa sembuhnya asma ya? Kapan bisa sembuhnya asma? Asma itu dipicu apa pertama ya? Sebelum masuk kepada pengobatannya. Asma itu dipicu pertama karena gangguan daripada tidak terkondisikannya suhu luar dengan suhu dalam. Jadi ketika suhu dalam tubuh kita tidak bisa menyeimbangi suhu luar, kebanyakan asma itu kan kecenderung ketika kena dingin. Ketika kena dingin asma kambuh. Iya, jadi asma itu lebih condong disebut sebagai penyakit apa? Gangguan lingkungan, alergi lingkungan, dan yang terutama adalah alergi dingin. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah ketika suhu di dalam tubuh tidak bisa menyeimbangkan suhu luar. Apanya? Organ apa? Apakah organ paru-parunya? Bukan, tapi induk daripada organ paru-paru. Apa tuh? Induk daripada organ paru-paru itu adalah usus besar. Nah, ketika usus besar itu menyimpan kotoran-kotoran yang disebut dengan histamin, maka dia tidak bisa mengondisikan suhu di luar ketika kadar histamin dalam ruangan usus besar itu berlebih. Nah, ini yang menjadikan ketika suhu luar dingin, maka suhu di dalam usus besar yang kandungan histaminnya berlebih, dia akan naik. Karena histamin itu cenderung panas. Ya, histamin itu cenderung panas. Makanya ketika ada alergi dingin, histamin naik ke atas, kemudian paru-paru dalam keadaan sehat, maka akan dibuang ke kulit dan itu menjadi gatal. Gatalnya apa? Gatal kaligata. Yang disebut kaligata, biduran. Nah, ketika biduran itu menandakan kadar histamin dalam tubuh kita itu berlebih. Dan ketika ini dibiarkan, kita sudah gatal, ada biduran, kemudian bertahun-tahun kita tidak memperbaiki usus besar, maka yang terjadi asma nantinya. Gangguan respirasi. Kenapa? Paru-paru kita semakin lama terjadi kelemahan fungsi. Ketika kelemahan fungsi karena umur kita mungkin karena atau makanan-makanan kita yang mengandung daripada sintetis, nah, itu akan menjadikan histamin tidak terangkat ke kulit oleh paru-paru. Nah, ketika tidak terangkat, itulah bagian daripada apa itu? Alveolus ya, yang organ yang sebagai kantong-kantong udara itu menyempit. Kantong udara itu menyempit karena tertanam histamin tadi yang dari usus besar, dan itu menjadi gangguan respirasi sehingga sesak. Nah, ketika dibantu dengan obat medis seperti Ventolin misalnya, itu hanya meredakan, bukan menyembuhkan. Dan ini selamanya kalau pengobatannya seperti itu tidak akan selesai gangguan asma, tidak akan selesai gangguan respirasi. Penjelasannya bagaimana? Ya, penjelasannya yang pertama adalah kita lihat munculnya dari mana penyakit tadi, sumbernya dari mana penyakit tadi, yaitu hilangkan kadar histamin berlebih di dalam usus besar. Ya, hilangkan kadar histamin di dalam usus besar. Caranya apa? Ya, kalau dengan herbal, cari herbal yang sifatnya pencahar, pendetok, pendorong. Ya, bisa dengan teh kalau histamin itu terikat oleh kekeringan ya, misalnya fesesnya kering, nah itu gunakan teh. Bisa juga dengan air kelapa ketika tidak ada gangguan infeksi. Tapi ketika ada gangguan infeksi tidak boleh menggunakan air kelapa. Atau sudah ada infeksi ginjal tuh, ada gangguan histamin berlebih tapi ada infeksi ginjal, kemudian pencaharnya menggunakan air kelapa, itu juga nggak boleh. Jadi keluarkan kadar histamin berlebih dalam usus besar dengan pencahar, dan itu bisa dilakukan misalnya seminggu 3 kali. Kalau yang sudah BAB-nya kering ya lakukan tiap hari. Ketika sudah lancar nanti
Bisa lakukan seminggu 3 kali. Dengan melihat apa? Melihat BAB kita akan keluar pada jadwal usus besar. Kapan jadwal usus besar? Jam 5 pagi sampai jam 7 pagi. Itu jadwal usus besar untuk mengeluarkan kotoran lebih banyak. Ketika jadwal itu tidak bisa mengeluarkan, maka kadar histamin akan terkumpul dalam tubuh. Ketika terkumpul itulah ada gangguan ke respirasi kita, yaitu paru-paru kita. Ketika paru-paru kita sehat, akan dibuang ke kulit dan jadi gangguan alergi kulit yang disebut dengan biduren atau kaligata. Nah, jadi prinsipnya gimana? Prinsipnya gangguan asma atau gangguan respirasi dari paru-paru kita adalah perbaiki induknya. Induk paru-paru itu adalah usus besar. Bersihkan usus besar agar dia bisa membuang kotorannya di jam usus besarnya, jam 5 pagi sampai jam 7 pagi. Ya, caranya bagaimana? Bisa lakukan detoxnya dan bisa lakukan terapi-terapi yang lainnya, dan insya Allah akan disambung dengan terapi-terapi yang lainnya, treatment-treatment yang lainnya untuk menyembuhkan, untuk menyelesaikan gangguan daripada gangguan asma atau penyakit asma. Barakallahu fi, salam sehat dari Tasikmalaya, Cordova, Spot Tasikmalaya. Ini bisa siapa? Jadi kalau orang yang BAB sering setiap hari, tapi di luar dari jam